Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari, NIM 2030502160 dari kelas BPIE. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi diantaranya yang pertama itu apa itu psikoanalisis, yang kedua konsep dasar teori dari psikoanalisis tentang kepribadian, dan ketiga yaitu unsur-unsur dari terapi, yang keempat yaitu teknik-teknik dari terapi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu psikoanalisis. Apa itu psikoanalisis? Jawabannya ialah psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, adalah orang yang pertama berusaha merumuskan tentang psikologi manusia. Ia memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia. Jadi, Sigmund Freud adalah orang yang pertama kali yang merumuskan tentang psikologi manusia. Berdirinya aliran psikoanalisis semenjak tahun 1890-an sampai kematiannya, yaitu pada tahun 1939. Ia merupakan dokter berkebangsaan negara Australia. Bernama Sigmund Freud mengembangkan metode psikoterapi yang dikenal dengan nama psikoanalisis. Pemahaman Freud tentang pemikiran didasarkan pada metode penafsiran, introspeksi, dan pengamatan klinis, serta terfokus pada penyelesaian konflik alam bawah sadar, ketegangan mental, dan gangguan psikis lainnya. Sigmund Freud dilahirkan di kota Murcia pada tanggal 6 Mei pada tahun 1856 dan meninggal di kota London pada tanggal 23 September pada tahun 1939. Jadi, Sigmund Freud ini merupakan ilmuwan yang pertama yang merumuskan tentang psikologi manusia. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Secara histori, psikoanalisis adalah aliran metode pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Itulah tadi penjelasan tentang dari psikoanalisis. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari teori psikoanalisis. Bagi Freud, kesadaran merupakan terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti halnya gunung es yang mengapung yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaran menyimpan pengalaman, ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis berada di luar kesadaran. Selanjutnya yaitu teori-teori dari psikoanalisis. Struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalitis.
Struktur kepribadian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ide. Ide kepribadian seseorang hanya terdiri dari ide ketika dilahirkan. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Kode moral bagi individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Itulah tadi teori-teori dari psikoanalisis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari terapi psikoanalisis. Yang pertama yaitu muncul gangguan. Terapi berusaha memunculkan penyebab-penyebab apa yang menjadi akar permasalahan dari klien untuk lebih mengenal karakteristik penyebab gangguan tersebut. Kemudian, terapi memperkuat kondisi psikis dari klien sehingga apabila klien mengalami gangguan yang serupa dari klien akan lebih siap menghadapi dan mencari solusi dengan cepat. Tujuan yang kedua yaitu tujuan dari terapi terfokus kepada klien, penguatan diri klien agar di kemudian hari apabila klien mengalami problem yang sama maka klien akan lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu peran terapis. Peran terapis ialah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan secara realitas, membangun hubungan kerja dengan klien dengan banyak mendengar dan menafsirkan. Terapis juga memberikan perhatian khusus kepada penolakan-penolakan klien, mendengarkan kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien. Selanjutnya yaitu teknik dari terapi psikoanalisis. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Free association adalah suatu metode terapi yang dirancang untuk memberikan kebebasan secara total kepada pasien dalam mengungkapkan segala apa yang terlintas di benaknya, termasuk seperti mimpi-mimpi, berbagai fantasi, dan hal-hal konflik dalam dirinya tanpa diagenda, dikomentari, ataupun banyak dipotong apalagi disensor. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Mimpi dipercaya Freud sebagai jalan yang sangat baik untuk menuju ketidaksadaran. Hal tersebut didasari kepercayaan Freud bahwa mimpi itu perwujudan dari materi atau isi yang tidak disadari yang memasuki kesadaran lewat yang tersamar. Yang ketiga yaitu transferensi. Transferensi terjadi apabila pasien memindahkan kepada terapis emosi-emosi yang terpendam atau ditekan sejak awal masa anak-anak. Yang keempat yaitu penafsiran. Penafsiran tidak lain pada penjelasan dan psikoanalisis tentang makna dari asosiasi-asosiasi, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi dari pasien. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.